Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dan selamanya Engkau baik dalam kehidupan kami. Dalam suka dan duka Engkau terus hadir menolong. Engkau terus hadir menopang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhanku, terima kasih. Terangi hati dan pikiran kami pada saat kami merenungkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita di dalam kitab Keluaran 15. Pada pagi hari ini kita akan bicara tentang Elim. Setelah Musa membawa keluar bangsa Israel dan melewati Laut Teberau dan ketemu dengan air Mara, orang-orang Israel mulai bersungut-sungut, mereka mulai kecewa karena apa yang dia harapkan tidak sesuai dengan fakta yang dia dapatkan dan itu membuat dia bersungut-sungut. Pada pagi hari ini saya akan membaca di dalam ayat yang 25, begini bunyinya. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Ayat ke-27 mengatakan, sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, saat orang Israel berjumpa dengan air Mara, maka ayat 25 mengatakan Musa melemparkan kayu itu ke dalam air dan lalu air itu menjadi manis. Ada satu perubahan. Ternyata perubahan hati adalah kunci kehidupan. Hati harus berubah. Amin. Puji nama Tuhan. Bagaimana kalau hati kita terlanjur pahit seperti Mara? Bagaimana Bapak Ibu? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana Bapak Ibu? Apa yang harus kita lakukan kalau hidup kita terlanjur pahit seperti Mara? Tentu. Ya, Bapak Ibu betul, kuncinya adalah mata air hati kita harus berubah. Bagaimana terjadi perubahan dalam hati? Kayu yang dilempar oleh Musa yang merubah pahit menjadi manis dalam hidup kita adalah bukan kayu biasa. Dia adalah lambang kayu salib. Suatu pembuktian bahwa kayu itulah di mana Tuhan Yesus disalib, menyerahkan dirinya untuk menebus segala dosa kita, supaya kita hidup berkemenangan di dalamnya. Kita harus buka hati kita untuk jamahan Tuhan. Kita datang pada Yesus dengan sungguh, dengan hati yang hancur, lewat doa kita, lewat persekutuan pribadi kita dengannya, sehingga Tuhan akan memulihkan hati kita. Puji nama Tuhan. Membuka hati dan kita mau izinkan Tuhan untuk memulihkan hati kita. Kalau kita terus biarkan, maka semakin lama semakin menumpuk, semakin tambah besar perbendaharaan air Mara dalam diri kita. Dan itu sewaktu-waktu bisa meledak menjadi bom waktu yang akan merugikan orang-orang di sekeliling kita, terlebih lagi diri kita sendiri. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, kalau hari-hari ini kita merasa hidup kita seperti Mara yang pahit, itu karena hati kita yang adalah mata air kehidupan menjadi pahit. Mari kita bersama-sama, saya belajar dari Bapak Ibu dalam kesetiaannya kepada Tuhan, dalam pengabdiannya kepada keluarga, dalam pelayanannya. Saya juga ingin merubah hati saya
seperti Bapak Ibu sekalian. Supaya hidup saya berubah, supaya saya berkemenangan seperti Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita biarkan hati kita seperti marah. Biarlah kita mempunyai hati yang bersih, hati yang taat, penuh kasih terhadap sesama, penuh pengampunan, dan semangat di dalam melayani Tuhan, serta rindu untuk semakin maju dan maju lagi di dalam kesetiaan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Marah diganti dengan elim, hidup yang indah bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam bacaan 25 atau 27 Keluaran 15, bahwa mereka tidak hanya berhenti di marah saja, meskipun airnya sudah berubah menjadi manis. Mereka melangkah maju ke Elim. Karena di Elim ada 12 mata air, bukan cuma satu mata air, bukan cuma 2 mata air, 12 mata air dan 70 pohon kurma. Oh haleluya, haleluya. Demikian juga kita tidak boleh tinggal di marah saja. Meskipun hati kita sudah diubah oleh Tuhan, kita tidak bisa stuck di situ saja terus-menerus. Saatnya kita untuk mengambil langkah maju menuju ke Elim. Selangkah demi selangkah kita harus maju menuju ke Elim. Puji Tuhan. 12 mata air, 70 pohon kurma. Oh haleluya. Hidup yang berkemenangan, hidup yang penuh damai sejahtera. Saat kita dimarah, hati kita penuh dengan kekecewaan yang luar biasa. Tetapi kalau marah itu diganti dengan Elim, hati kita akan berlimpah dengan kasih dan pengampunan yang dari Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Mari kita tinggalkan marah yang tidak pernah menguntungkan dalam kehidupan kita. Kita melangkah maju ke Elim karena di sana ada hidup yang berkemenangan bersama-sama dengan Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, tetap bersemangat. Sebentar lagi COVID akan berakhir dan kita bisa bertatap muka bersama-sama kita melayani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat pagi, haleluya, amin.